All model, mari kita mulai dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Injil Matius kita mulai dari pasal yang ke-7, kita mulai dari ayatnya yang ke-28 sampai 29. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-28 sampai 29. Ada satu kata yang paling saya sukai, dan kata atau kalimat itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 28 sampai 29 di perikop yang ditulis adalah kesan pendengar. Dan ini adalah satu-satunya ayat yang mencantumkan ada kesan pendengar. Apa arti kesan pendengar? Pendengar berkesan. Betul ya? Ya sudah, simpelnya gitu kan. Kalau saudara berkesan dengan khotbah saya, nanti saudara akan bercerita di luar. Itu namanya kesan mendengar khotbah. Anda nonton film dan Anda keluar dari gedung bioskop, ada kesan di situ. Nah, waktu Yesus mengajar, rupanya orang-orang yang mengajar itu punya kesan. Apa itu kesannya? Mari kita baca 1, 2, 3. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, apa? Takjublah orang terus mendengar pengajarannya. Sebab alasannya apa? Ia mengajar mereka sebagai orang yang tidak disamakan dengan siapa? Kontrasnya tidak seperti ahli Taurat mereka. Nah saudara, sekali lagi ini satu-satunya ada sebuah kesan yang ditulis Injil Matius. Rupanya waktu Yesus khotbah, orang berbondong-bondong dan dengar, dan hari itu mereka membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pengajaran Yesus berbeda. Apa yang berbeda? Karena berbedanya ada sesuatu yang berbeda pastinya. Yang membuat Yesus berbeda dari ahli Taurat mereka apa? Alkitab ngomong begini. Sebagai orang yang berkuasa, ia mengajar sebagai orang-orang yang berkuasa. Tidak sama. Apa saudara? Tidak sama seperti ahli Taurat. Yang diajarkan sama hukum Tuhan. Tapi kenapa menjadi pembeda? Saudara bisa nangkap di sini? Yang diajarkan hukum Taurat sama. Tapi kenapa orang punya kesan yang berbeda? Saudara bisa nangkap di sini? Pelan-pelan ya. Yang menjadi pembeda karena Yesus punya kuasa. Kenapa Yesus punya kuasa? Dari hidupnya. Haleluya. Jadi kalau saudara pengen melakukan sesuatu, mulai dari diri saudara sendiri. Bukan dari orang lain. Sepakat katakan amin. Pengaruh yang terbesar adalah ketika saudara melakukan sesuatu dari dalam diri. Bukan nunjuk orang. Dalam semua area, bahkan dalam pelayanan pun itu berlaku. Ini yang penting supaya apa? Orang itu mendengar punya kesan yang baik. Banyak orang tidak punya kesan yang baik. Kenapa? Bukan karena yang diajarkan nggak benar. Tapi hidupnya nggak benar. Kalau ajarannya benar, hidupnya nggak benar, jadi apa? Masalah. Orang nggak berkesan. Khotbahnya sih keren. Hidupnya kere. Khotbahnya sih apik banget, tertata. Kalau khotbah sih bagus banget. Kalau ngajar sih orang termangu-mangu. Setelah selesai ngajar, orang berkata gini, bagus dia ngajarnya. Gak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Wah repot nih saudara. Yang orang yang memperkosa firman Tuhan adalah mengajarkan firman Tuhan. Tapi dia sendiri gak menghidupi firman Tuhan. Ini orang yang selalu akan menjadi batu sandungan perluasan kerajaan surga. Sepakat dengan saya katakan amin. Tertuduh dengan saya katakan amin. Tertuduh saja nggak cukup, perlu bertobat.
Amin. Saudara lihat, Yesus mengajar penuh kuasa. Orang-orang ketika mendengar apa yang diucapkan Yesus, wah, mereka tertarik. Bukan cuma dengan ajarannya, tapi dengan kehidupan Yesus yang penuh kuasa dan otoritas. Mari saya bawa loncat ke 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya akan membawa saudara kepada 3 orang yang menjadi role model dalam pelayanan. Di titik mana saudara itu berhenti dan di titik mana saudara sekarang berada. Kita koreksi hidup kita masing-masing. Dari penatua kepada Gaius. Para saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau apa? Baik-baik dan sehat-sehat. Sehat di sini bukan masalah fisik. Dalam konteks inilah sehat pengajaran. Dalam segala sesuatu seperti apa? Jiwamu baik-baik saja. Terus, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa seorang datang memberi kesaksian tentang hidupmu dalam apa? Kebenaran. Wah, lanjut. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Terus bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Ya, terus Bahwa anak-anakku hidup berperilaku dalam kebenaran. wow, luar biasa. Tidak ada sukacita yang lebih besar, apa, saudara? Kalau mendengar anak-anaknya apa? Hidup, berperilaku dalam kebenaran. Kata kebenaran di situ dipakai kata aletheia. Aletheia artinya satu kondisi batin yang terbuka. Orang yang bebas dari keterlibatan perasaan. Ini orang yang tidak boleh baper zaman sekarang. Sudah pelayanan baper. Tidak boleh. Amin. Kalau sudah pelayanan baper, gimana orang yang dilayani? Baper kuadrat. Kita akan melahirkan generasi baper. Karena bapak rohaninya apa? Baper. Orang baper pasti caper. Cari perhatian. Aku nggak diperhatikan karena dia baper. Bawa perasaan. Setelah baper apa? Caper. Cari. Iya. Dan pengetahuan itu berimbang. Kalau pengetahuan saja tanpa pengenalan akan Allah, jadinya ahli Taurat. Ya, orang lain khotbah, salah. Tapi orang yang cuman pengenalan, dikit-dikit ngeroh. Lupa bahwa dia masih nginjak bumi. Ya kan? Karena itu Paulus waktu pertama kali bertobat, dia punya pengetahuan yang hebat, luar biasa. Kata Alkitab, dia murid daripada Gamaliel. Dalam hukum-hukum Yahudi tidak ada yang cacat satupun. Wih, ini orang keren ya. Disunat pada hari 8. Suku Benyamin asli. Soal hukum Taurat enggak lewat. Tapi waktu dia jumpa dengan Tuhan, dia enggak langsung ke Yerusalem, pusat ibadah. Bisa. Hari-hari ini saya begitu miris lihat gereja Tuhan. Ada artis bertobat, taruh di mimbar, kesaksian. 2 tahun lagi, murtad lagi. Kenapa? Paulus ngomong gini, orang yang baru bertobat tidak boleh melayani. Lihat ya, waktu Paulus bertobat, apa yang dilakukan? Dia ke tanah Arab, men. Pernah membaca kitab Galatia? Dia ke tanah Arab. Kurang lebih 3 tahun, ngapain dia tanah Arab? Mencari pengenalan akan Tuhan. Pengetahuannya sudah penuh, men. Ayo, berdebat sama Paulus, semua lewat. Tapi orang yang kayak gini harus berlutut di hadapan Tuhan supaya jadi orang rendah hati. Amin. Semakin banyak pengetahuan, kata Petrus, kamu harus menambahkan kepada penguasaan dirimu. Pengetahuan harus ditambahkan ke penguasaan diri. Kenapa? Orang yang banyak pengetahuan biasanya sombong. Pedeta-pedede. Merasa diri paling jago dan pinter. Lihat. Pengetahuan ditambahkan kepada penguasaan. Hati-hati orang pinter. Anda harus semakin rendah hati kalau semakin pinter. Amin.
Paulus nggak langsung tampil di Yerusalem, Bapak Ibu. Dia ke negeri Arab yang jauh dari keramaian. Yang jauh dari hiruk pikuk agama. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia sembahyang kepada Tuhan. Mungkin kunci D kalau nyanyi ya. Wah. Dia sembahyang sama Tuhan. Dia mendekatkan diri dan dia nggak mau ada dalam kebisingan. Luar biasa nih Paulus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Wow, Paulus begini. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Setelah dia selesai pergumulan dengan Tuhan, dia datang ke Yerusalem. Dibawa murid-murid. Apa yang terjadi? Itu pun murid-murid gak percaya. Penjahat ini bertobat. Sampai ada satu orang namanya Barnabas. Ini pentingnya komunal. Amin. Ada orang lain yang mendukung dan berkata, saya yang menjamin dia benar-benar bertobat kok. Diterima. Nah Bapak Ibu, ini loh kita harus mengerti. Kesukaan dari pemimpin rohani orang tua adalah ketika kita punya anak-anak yang hidup konsisten dalam kebenaran. Dalam aletheia. Hidup yang tidak penuh kepura-puraan. Hidup yang tidak penuh dengan kebaperan. Hidup yang tidak penuh dengan dusta. Itu kesukaan pemimpin. Bapak. Apalagi Bapak yang di surga. Mari kita belajar. Rupanya dalam kitab 3 Yohanes yang cuma 1 pasal ini. Kita bisa melihat ada 3 model orang yang bisa kita lihat dan teladani atau yang harus kita hindari. Dan kira-kira kita sekarang ini ada di posisi siapa? Yang pertama, tokoh yang disebut oleh Yohanes adalah Gaius. Katakan Gaius. Gaius artinya penguasa atau tuan. Gaius itu hanya nama umum. Adakah saudara yang namanya Gaius? Enggak ada ya. Nanti kalau lagi hamil dikasih nama Gaius, bagus. Karena artinya apa? Penguasa. Tapi Gaius adalah orang anggota jemaat yang membuka pintu rumahnya, memberi pertolongan kepada hamba Tuhan yang singgah di desanya. Tapi nama Gaius itu nama umum. Ini orang yang dalam kasta biasa. Orang biasa yang bukan orang yang luar biasa dalam pandangan orang. Dia bukan dari keturunan ningrat, bukan orang kaya. Tapi lihat, orang biasa mampu menjadi berkat buat orang lain. Apalagi hamba Tuhan. Gaius orang biasa tapi bisa jadi berkat. Nggak usah nunggu kaya kalau mau jadi berkat. Nggak usah nunggu sukses mau memberkati. Kalau saudara punya prinsip nunggu sukses, berarti saudara pelit sebenarnya. Ingat, orang pelit tidak masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Hati-hati. Orang percaya itu bukan hanya buka hati Bapak Ibu. Buka dompet. Buka pintu kulkas. Amin. Iya. Buang itu. Spirit of kikir metitil pelit. Tokoh yang pertama Gaius. Yang kedua namanya Diotrephes. Katakan Diotrephes. Diotrephes adalah sebuah nama yang dipakai dari keluarga berada. Wah, ini tatanan orang kaya. Diotrephes artinya dicintai oleh dewa Zeus. Wow. Diotrephes adalah orang yang tidak mau menolong. Oh, beda ya. Gaius orang yang membuka pintu rumahnya, dia suka menolong. Yang satu, kebalikannya dalam dunia ini selalu punya 2 kutub. Plus dan minus. Ada orang yang murah hati, kita juga sering ketemu orang pelit. Alkitab mencatat begini, ia adalah orang yang sombong. Weh,
Ini menandakan keadaan hatinya yang tidak memiliki kasih. Jadi orang yang kedua adalah Diotrephes. Orang yang gak murah hati, mementingkan diri sendiri, egois, untukku. Ia selalu pengen menjadi orang apa? Terkemuka. Yang dicari jabatan. Saya panjangin dulu. Yang dicari apa? Jabatan. Ini namanya Diotrephes. Ke gereja yang dicari apa? Jabatan. Yang ketiga itu namanya Demetrius. Katakan Demetrius. Demetrius adalah berarti dimiliki oleh Dewi Demeter. Zeus dan Demeter adalah nama dewa-dewi Yunani. Demetrius adalah seorang yang karena Tuhan Yesus melayani keliling. Demetrius ini mempunyai kesaksian hidup yang baik dan hidupnya dalam kebenaran. Pribadi yang pertama ini mewakili setiap pelayan hamba Tuhan yang berkeliling. Di sini kita melihat 3 orang ini punya perbedaan. Yang pertama Gaius, orang biasa, orang desa yang tetap bisa murah hati. Yang kedua kita melihat Diotrephes dan Demetrius itu kelas menengah ke atas. Tapi dia punya pembeda juga. Kelas menengah ke atas yang punya sikap seperti Diotrephes itu berbeda dengan yang dilakukan Demetrius. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Mari kita check up hidup ini seperti siapakah kira-kira hidup kita hari ini. Orang yang pertama, orang yang membuat sukacita orang lain. Katakan sukacita. Sukacita. Kita baca ayatnya. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, aku sangat, apa saudara? Ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam, engkau bertindak sebagai orang, terus di mana engkau segala sesuatu untuk sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak engkau kenal, baik benar perbuatanmu. Pemimpin melihat ada satu anak rohaninya yang bernama Gaius ini bersukacita. Ketika dia bersukacita ada alasannya. Alasannya adalah bahwa beberapa saudara datang dan cerita, Papa Yohanes, Gaius itu luar biasa orangnya. Dia hidup dalam kebenaran. Wih. Tapi hari itu orang berbondong-bondong sama bapak rohaninya ini namanya Yohanes. Pak Jo, luar biasa. Kita punya orang namanya Gaius ini loh, luar biasa. Hidup dalam kebenaran. Dia memang orang yang hidup. Dan kalau kita punya hidup dalam kebenaran, yang menjadi saksi bahwa kita nyata hidup dalam kebenaran adalah orang lain. Kalau kita cerita bahwa kita baik, itu namanya narsis. Aku baik loh. Tidak perlu orang baik bercerita tentang kebaikannya. Amin. Yang benar adalah kesaksian itu datangnya dari siapa? Orang lain. Haleluya. Itu penting kekristenan itu. Jangan ceritain diri sendiri, narsis. Katakan amin. Saudara lihat baik-baik. Orang yang pertama, orang yang membuat sukacita orang lain. Coba cek dan recheck hidup kita. Sudahkah kita menjadi role model bahwa kita ini membuat orang lain bersukacita? Kehadiran kita ini membuat orang lain malah happy. Kita menjadi peacemaker. Setiap kita datang orang itu happy dan berkata gini, Ci, udah lama tak tunggu-tunggu, kenapa nggak datang-datang? Atau ketika kita sudah mulai hadir, tiba-tiba orang berkata, Ci pamit dulu ya, Ci pamit dulu ya, Ci pamit dulu. Semua bubar. Coba cek.
Belajar dari Gaius, orang yang membuat sukacita orang lain. Hei anak-anak muda, jadilah orang yang bisa membuat sukacita orang tuamu. Supaya mereka panjang umur, amin. Dan bahagia. Hei para pelayan-pelayan, belajarlah membuat sukacita pemimpin-pemimpin rohanimu. Supaya apa? Tuhan dipermuliakan. Hei para jemaat, belajarlah membuat sukacita satu sama lain. Belajar di sini. Sukacita. Enggak bayar kok Bapak Ibu. Senyuman kan bayar, enggak bayar kan? Enggak. Kenapa saudara susah senyum? Gaius memberikan sebuah contoh yang menarik. Memberikan hidupnya dalam kebenaran, murah hati, penuh dengan kesaksian yang baik. Sehingga pemimpinnya happy melihat orang semacam ini. Saya percaya kalau pekerjaan Tuhan dijalani dengan sukacita, semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Iya, sukacita. Yang kedua kita belajar. Diotrefes, 3 Yohanes 1 ayat 9-10. Orang yang kedua mendatangkan kesedihan yang tidak ada habis-habisnya dalam diri orang lain dan pemimpin. Diotrefes yang ingin menjadi terkemuka, tidak mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Sebab ia meleter, tahu meleter? Banyak ngomong, katakan banyak ngomong. Ya kan? Melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang. Tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka. Dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Kan aneh ya. Pelayan Tuhan model kayak gini ada loh. Sejak zaman Yohanes. Jadi kalau hari ini ada, ojo kaget ya. Itu mungkin fotokopi yang tersisa. Ya kan? Mendatangkan kesedihan tidak habis-habis. Ada 4 hal yang dilakukan Diotrefes. 1, Diotrefes suka menjadikan diri sebagai pusat. Dan ingin mengontrol orang lain takluk kepada kemauannya. Diotrefes orang yang pengen ngontrol pemimpin. Orang yang pengen berdiri paling depan. Fokusnya pada diri sendiri. Padahal fokus dalam semuanya itu untuk Tuhan, bukan dirinya. Kesalahan terbesar para pelayan adalah memfokuskan dirinya terkemuka. Bukan lagi untuk Tuhan. Diotrefes gagal di area sini. Yang kedua, Diotrefes tidak mau mendengar teguran. Oh, keras kepala. Ya kan? Yang disampaikan oleh Yohanes, itulah attitude, sikap hati daripada Diotrefes. Kenapa Tuhan itu selalu khotbah diulang. Karena pertama nggak mudeng-mudeng. Betul? Yang kedua coba punya kepala semua ya. Coba dipegang kepalanya belakang. Nah, karena keras. Katakan keras. Karena apa? Keras. Diotrefes tidak mau mendengar tegur. Orang yang tidak mau ditegur, orang itu sombong. Orang yang tidak mau dinasihati, apalagi yang menasihati pemimpin, saya percaya dia adalah orang yang sombong. Sepakat, katakan amin. Memang ketika ditegur itu nggak enak. Nggak ada satu manusia pun yang pengen ditegur. Karena kadang prinsip manusia itu pengen seenaknya sendiri. Tapi ada masa-masa tertentu kita harus menghadapi teguran dan cambuan. Supaya kita ini mengerti di mana kesalahan kita. Kadang secara manusia kita nggak akan pernah ngerti kesalahan kita di mana. Tapi orang lain akan tahu kesalahanmu di mana. Dan kita butuh orang lain untuk mengoreksi kita. Karena itu jangan keluar payung. Ketika ada masalah ditegur langsung cari payung lain. Diotrefes tidak mau dengar teguran. Di sini mau mendengar teguran, amin. Kadang-kadang kupingnya harus memerah, nggak apa-apa. Itu baik. Itu baik. Orang yang mau dipakai Tuhan adalah orang yang rendah hati. Musuh orang rendah hati satu congkak atau sombong. Dan tahukah saudara, congkak atau kesombongan juga musuh Tuhan. Ya kan?
Kita kan harus sepakat. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Main bro. Oh iya bro, ulangi bro ya. Dia harus makin bertambah. Terus. Ku harus makin berkurang. Terus. Ma Yesus ada disembah. Di tempat paling Belakang. Bila Yesus ditinggikan. Amin. Semua orang kepadanya sekarang. Haleluya. Waktu saudara pengen sombong, mikir bahwa saudara sedang menjadi seterunya Tuhan. Saudara pengen sombong, mikir karena saudara sedang mau menjadi seterunya Tuhan. 3, Diotrefes adalah seorang yang tidak pernah respect kepada firman Tuhan dan hamba Tuhan. Ini lebih gila. Semakin dosanya naik, saudara. Ya kan? Levelnya semakin tinggi. Firman Tuhan aja nggak direspekin, hamba Tuhan nggak direspekin. Nggak respect sama firman Tuhan. Ada orang dengar firman Tuhan sambil WA-an. Ngambil main Mobile Legend. Saya paling gak seneng ketika ada orang berkhotbah siapapun dia. Ada jemaat tuh cuman pelototin handphone aja. Bukan firman yang dibuka. WA. Update status lagi. Membosankan khotbahnya. Padahal bersahabat dengan pengkhotbahnya. Mutual friend. Wih, ini lagi nyindir gua nih. Nah saudara lihat baik-baik. Dengerin hari ini. Diotrefes punya dosa, tidak respect sama pemimpin, tidak respect sama hamba Tuhan, tidak respect dengan firman Tuhan. Masalahnya di mana? Hatinya nggak beres. Orang kalau hatinya nggak beres, mau Benny Hinn yang diundang pun sama aja. Amin ya? Iya. Orang nggak hatinya nggak beres, Tuhan Yesus sendiri yang khotbah sama aja. Ya kan? Orang hatinya nggak beres, ikut KKR 1000 kali, tumbang 1000 kali, suami mawon. Cuma Diotrefes memang jiwanya tidak pernah pikirkan Injil. Yang dipikirkan apa? Dirinya sendiri. Ini orang egois. Di gereja tapi yang dipikirkan siapa? Dirinya. Dia nggak pernah mikirkan apa? Pekerjaan Tuhan. Orang kayak gini jadi apa? Bahasa kerennya saya itu benalu. Katakan benalu. Nempel tapi berbahaya buat pohon. Iya kan? Iya. Jangan jadi benalu rohani. Mungkin next time kita akan khotbah benalu rohani ya. Jangan jadi lintah rohani. Amin. Tahu lintah? Nyedot aja. Ya kan? Jangan jadi undur-undur rohani. Makin lama makin hilang di gereja. Gak jelas. Ya kan? Saudara lihat. Diotrefes punya 4 dosa besar. Dia menggantikan posisi Tuhan. Bahkan dia pengen selalu berdiri di depan pemimpin. Aku loh yang harus jadi pusat. Hati-hati dengan orang kayak gini. Coba cek. Ada enggak orang yang tipenya Diotrefes di gereja ini? Dengerin. Ada enggak? Kalau mulai ada, tolong ini dipagarin. Karena ini benalu dan lintah-lintah rohani. Yang akan membahayakan gereja Tuhan. Kita diajar bener aja jalan masih bengkok. Kita diajar salah, nggak ngerti kemana. Bukan lagi bengkok. Patah saudara, ya kan? Kita diajar dengan pengajaran yang benar, dengan yang keras saja kita masih jalannya apa? Kurang apa pengkhotbah di sini kerasnya, saudara? Masih juga ada yang belok-belok, saudara ya. Kayak ular tangga naik turun, nggak jelas. Kan? Hari ini kita belajar. Pribadi yang ketiga, saudara. Ya. Orang yang ketiga ini orang yang luar biasa. Namanya Demetrius. Semua orang memberi kesaksian. Katakan semua orang memberi kesaksian. Yang apa? Seneng nggak kira-kira? Kalau orang ngomongin yang baik tentang dirimu. Pengen gak dalam level seperti ini? Pengen dong. Ya kan?
Malah kebenaran sendiri. Malah kebenaran sendiri. Luar biasa ya. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah orang yang ketiga. Orang yang melakukan sesuatu enggak banyak. Orang banyak melakukan sesuatu enggak banyak. Tapi ada orang yang banyak ngomong enggak banyak. Belajarlah dari orang ketiga namanya Demetrius. Orang yang melakukan sesuatu tapi enggak banyak bicara tapi dampaknya luar biasa. Ya. Seharusnya pendoa syafaat itu bukan banyak bicara tapi banyak berdoa. Amin. Bukan banyak ngatur-ngatur tapi banyak doa. Namanya pendoa syafaat. Orang yang melakukan sesuatu dengan tidak banyak bicara. Itu Demetrius. Kita belajar dari sini. Memberi dengan tangan kanan, selfie dengan tangan kiri. Haleluya. Kalau engkau memberi, kata Alkitab apa? Beri. Dan Demetrius, orang yang melakukan sesuatu, gak banyak ngomong. Mari belajar, gak banyak ngomong, tapi banyak bekerja. Untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gak usah banyak komplain. Katakan amin. Demetrius mengajarkan gak banyak komplain. Orang yang banyak komplain itu banyak nuntut. Biasanya apa? Punya spirit yang tadi. Diotrephes. Karena pengen dirinya menjadi pusat. Mari kita cek sekarang. Kira-kira ada di posisi siapa dalam hidup ini? Pelayanan atau gereja? Apakah kita menjadi seperti Diotrephes yang kalau tidak melalui dia, orang lain pun tidak boleh mengerjakannya? Tapi saya percaya jemaat di tempat ini adalah Gaius dan Demetrius di akhir zaman. Gaius dan Demetrius di akhir zaman. Yang selalu membawa sukacita bagi orang lain. Dan terus bekerja sekalipun di belakang layar. Tidak punya hobi pengen menonjol. Karena saya cuman percaya promosi datangnya dari Tuhan. Gak usah tawar-tawarkan diri. Kalau saudara itu barang yang mahal, pasti dicari Tuhan. Amin. Sesuatu yang ditawarkan diri itu biasanya obralan, Pak. Tapi barang yang mahal, dicari orang yang mahal juga. Dan saya percaya kita semua orang mahal. Amin. Iya. Mari kita belajar dari sini. Percayalah dirimu bahwa mungkin kamu orang sederhana seperti Gaius. Atau kamu orang yang diberkati dan punya kedudukan seperti Demetrius. Dua-duanya di mata Tuhan sama. Yang penting kamu punya fungsi untuk membesarkan kerajaan surga. Nggak menghambat orang lain masuk dalam komunitas ini. Menyambut dia sebagai keluarga. Dan kita membuang spirit Diotrephes. Sekalipun dia kaya, ternama. Tapi dia menghambat pekerjaan Tuhan. Pilihannya cuma dua. Gaius orang sederhana, welcome. Demetrius orang yang kaya raya, juga welcome. Membuat sukacita buat orang lain. Saya percaya firman Tuhan hari ini meneguhkan kehidupan kita. Dan kita pasti menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan.